Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang berikutnya yaitu akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudulkan Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam, yang disusun oleh 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Misbah Rifai. Yang kedua adalah sahabat kami Putri Asmi Mahmuda, dan yang ketiga adalah Daimah. Di sini kami diberi judul dengan tema makalah Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam. Di sini kami nanti akan membahas yang pertama mengenai pengertian manajemen pendidikan Islam, yang kedua definisi peserta didik dalam pendidikan Islam, dan yang ketiga mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik, dan yang terakhir adalah tujuan daripada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Bisa dilihat materi makalahnya yang sudah di-share di dalam grup atau di dalam Google Classroom, bisa dibuka masing-masing di situ. Yang pertama, pembahasan yang A adalah pengertian manajemen pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Banyak sekali mengenai pengertian-pengertian daripada manajemen pendidikan Islam. Salah satunya diungkapkan oleh Profesor Dr. Muzammil Komar bahwasanya pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara metode-metode Islami yang berdasarkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan pendidikan Islam menurut Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam, baik lembaga pendidikan maupun yang lainnya. Itu mengenai pengertian manajemen pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Apa itu peserta didik dalam pendidikan Islam? Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang artinya di sini peserta didik dalam pendidikan Islam adalah seseorang yang menjadi sebuah peserta pendidikan, yang dimana pendidikan itu lebih ke dalam sifat religius atau sifat-sifat yang Islami. Mereka ini belajar dan mengaplikasikan segala sesuatu yang diajarkan dalam proses pendidikan Islam tersebut. Untuk yang berikutnya adalah ruang lingkup manajemen peserta didik yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daimah Nuria akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan sama Pak Misbah Rifai, yaitu yang selanjutnya ruang lingkup manajemen dalam lembaga pendidikan Islam, meliputi yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, penataan, pencatatan dan pelaporan, yang terakhir kelulusan dan alumni. Mari kita perjelas lagi mengenai ruang lingkup manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Seperti berapa siswa yang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan tersebut. Dalam 1 tahunnya itu kita harus menerima
berapa peserta didik yang masuk dalam lembaga tersebut. Dengan langkah yaitu yang pertama merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima, yang kedua menyusun program kegiatan kesiswaan. Untuk yang selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik, proses pencarian atau menentukan berapakah siswa yang akan masuk. Proses kita mencari siswa-siswa yang akan kita rekrut dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Proses menjadikan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidak diterima peserta didik di lembaga pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama pendaftaran, kedua seleksi lewat ujian tes, tanya jawab atau wawancara. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah, meliputi fisik sekolah, lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah, lingkungan jalan menuju halaman sekolah, tempat olahraga, perlengkapan, serta fasilitas lainnya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Jadi setelah melalui beberapa proses tadi, dari analisis, penerimaan, rekrutmen, orientasi, kemudian kita akan membagi peserta didik dalam beberapa kelas. Jumlah peserta didik yang masuk akan kita bagi dalam beberapa kelas. Yang keenam yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai dari peserta didik itu diterima di sekolah sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Jadi pencatatan peserta didik ini diperlukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik, serta ketika nanti suatu saat mereka membutuhkan informasi atau data dia dari sekolah tersebut, jika mereka menghubungi pihak sekolah, maka pihak sekolah masih memiliki data atau pencatatan dari data pribadi mereka yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik tersebut. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dan ujian akhir, maka peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat umumnya. Jadi setelah melewati beberapa dari dia masuk sekolah, pembinaan, pencatatan, dan yang terakhir itu proses kelulusan, ujian akhir dari peserta didik tersebut. Jadi mereka berhak mendapatkan sertifikat bahwa dia telah melaksanakan pendidikan, proses pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Jadi sertifikat itu sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pendidikan tersebut di lembaga tersebut. Jadi surat tanda tamat belajar STTB itu sebagai bukti. Demikian yang bisa saya uraikan dari materi manajemen lembaga pendidikan Islam bagian saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk tujuan khususnya, manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu dengan terpenuhnya angka 1, 2, 3 di atas tadi, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Nah, untuk fungsi manajemen peserta didik secara umum yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sedangkan fungsi secara khusus, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Maksudnya di sini agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi yaitu yang pertama, kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau yang disebut dengan bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu agar peserta didik tersalur hobinya, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Nah, inti dari materi kita kali ini yaitu manajemen dalam suatu lembaga pendidikan itu sendiri merupakan sebuah kunci dalam mencapai keberhasilan tujuan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaan komponen peserta didik sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam transformasi pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu agar peserta didik tersalur hobinya, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Nah, inti dari materi kita kali ini yaitu manajemen dalam suatu lembaga pendidikan itu sendiri merupakan sebuah kunci dalam mencapai keberhasilan tujuan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaan komponen peserta didik sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam transformasi pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.